kita bertemu lagi di ibadah minggu kita minggu ini. Semua sehat kan? Ya, kakak-kakak guru juga semua sehat-sehat. Baiklah adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu dengan judul Bersama Malaikat di Surga. Sekarang kita masuk dalam doa, semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga kami dapat beribadah melalui online kami ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menemani kami dari awal kebaktian kami, pertengahan hingga akhir kebaktian kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa anak-Mu ini. Amin. Jadi sekarang kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang judulnya Big or Small. Ini ada gayanya ya adik ya. Ayo kita berdiri semua dengan semangat kita memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami, terkhusus untuk guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan yang mengurapi dia, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh betul-betul berasal dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita. Silakan membuka dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Ya, kita baca bersama-sama ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Amin. Demikian firman Tuhan.
Adik-adik, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab ini loh, kayaknya Rasul Paulus itu kejam sekali. Kalau dia tidak mau bekerja, jangan dikasih makan. Kenapa begitu? Oh, rupanya begini. Ada waktu itu pada masa ini, ada pengajaran yang tidak benar. Katanya begini, waktu Tuhan, kata kitab suci nih, waktu Tuhan itu sudah dekat. Jadi kita nunggu-nunggu saja, duduk-duduk saja, karena waktu Tuhan sudah dekat. Itu katanya. Menurut adik-adik sekarang, apakah pengajaran itu benar? Yes. Pengajaran itu salah ya, Dik ya. Jadi, kalau kita buka sekarang ini, kenapa dibilang salah? Karena Tuhan tidak pernah suruh kita untuk duduk-duduk. Tuhan Yesus melalui Matius 24 ayat 42 justru dikatakan apa? Berjaga-jagalah. Nah, ini dia di sini. Adik-adik, kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Rupanya pengertiannya seperti begini. Hari ini, adik-adik semuanya harus tetap hidup kan? Iya kan? Nah, coba lihat, adik Darren ini yang masih kecil. Bertumbuh dia, bertambah besar dia. Nah, nanti adik Darren akan seperti Kak Fiona. Kak Fiona sekarang udah masuk SD ya. Nah, terus lagi. Adik-adik Fiona bertumbuh, berkembang terus. Akhirnya menjadi seperti Kak Rani yang sudah masuk SMP. Begitu juga bertumbuh, berkembang. Seperti Kak Erika yang sebentar lagi bulan Oktober nanti mau katekisasi. Kita bertumbuh, berkembang. Semuanya gak nunggu waktu. Terus aja berjalan. Jadi kebutuhan kalian sekolah, baju, uang makan kalian. Dari mana? Ya karena kita masih kecil adik-adik. Orang tua kita yang melakukannya. Orang tua kita bekerja dahulu. Ingat ya. Orang tua kita bisa bekerja sebagai pegawai atau mempunyai usaha di rumah. Nggak menjadi masalah. Yang penting mereka bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Juga satu lagi. Adik-adik juga harus tahu bahwa kalian juga sebenarnya udah bekerja loh. Bekerja apa? Loh, kalian juga membantu orang tua di rumah. Iya kan? Ikut bersih-bersih, ikut beres-beres. Nah, ini dia. Berarti kalian juga sudah bekerja. Bahkan kalian juga gak bisa naik kelas gitu-gitu aja ya. Harus juga kalian belajar keras. Belajar keras supaya bisa naik kelas. Berarti kalian juga sudah bekerja. Alkitab sendiri dalam Amsal 6 ayat 6 juga mengatakan apa? Hei, pemalas, kau belajar dulu dengan melalui semut. Ya, melalui semut. Berarti Allah sendiri, hewan-hewan juga sudah ditetapkan mereka juga harus bekerja. Semut mengumpulkan makanan di waktu musim untuk musim paceklik. Ini dia. Berarti tadi orang tua, adik-adik, hewan-hewan juga semuanya bekerja. Ingat satu lagi yang paling besar. Allah juga sudah bekerja adik-adik. Dari mulai dulu, mulai pembentukan alam semesta sampai hari ini nih Tuhan kita bekerja. Bekerja ngapain? Dia perhatikan kita. Dia lindungi kita. Dia berikan topangan kehidupan kepada kita. Dia curahkan berkat-berkat. Jadi Allah bekerja ya. Baik adik-adik. Semuanya kita bekerja. Ini semuanya menunjukkan apa? Bahwa kita ini gak boleh nunggu-nunggu. Gak boleh santai-santai. Semuanya harus bekerja. Bekerjalah sesuai dengan apa yang kita miliki. Ingat, tema kita pada hari ini adalah bekerja. Ya, bekerja. Kalau untuk remaja, dikatakan di situ think big and action now. Pikirkan hal yang besar dan lakukan sekarang, bukan duduk-duduk. Baik adik-adik, tetapi sebelum itu semua dimulai, lakukanlah apa? Yes, pinter kali ini. Berdoa dulu ya. Ya, kita lakukan semuanya berdoa. Karena apa? Nanti Tuhan yang kembalikan kepada kita. Ingat ya, kita harus tetap bekerja, lakukan yang terbaik. Pikirkan hal yang besar dan harus kita kerjakan hari ini. Oke? Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah bagi kami. Ajarkan kami terus Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bersemangat, sungguh-sungguh bekerja keras, walaupun kami masih kecil Tuhan. Firman-Mu ini memberikan kami keterangan pada kami, bahwa kami harus melakukan hal yang besar, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan dan kita akan bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu bait yang kedua.
adik-adik kita akan mendoakan persembahan kita, sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Berkatilah Bapa tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, agar persembahan ini boleh membawa berkat bagi kerajaan nama Tuhan. Tuhan, sertai kami selalu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Bapa, pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami untuk adik-adik kami Tuhan yang saat ini ada dalam masa persekolahan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk adik-adik kami yang sudah selesai melakukan mid semester. Biarlah Bapa, apa yang mereka telah lakukan, kiranya mereka boleh lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang belum menghadapi mid semester Tuhan. Mungkin minggu-minggu depan mereka akan menghadapi mid semester. Tuhan yang berkati adik-adik kami ini, sehingga mereka juga boleh menghadapi ataupun menyelesaikan ujian-ujian yang diberikan kepada adik-adik kami ini dengan baik. Tuhan, kami serahkan adik-adik kami ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk adik-adik KKR kami yang saat ini berulang tahun di dalam minggu ini Tuhan. Adik kami Abraham Tuhan. Pada tanggal 29 bulan 9 nanti Tuhan, Tuhan telah menambahkan umur 1 tahun kepada adik kami ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk umur yang telah Tuhan berikan kepada adik kami ini. Biarlah kasih Tuhan tetap menyertai mereka, menyertai adik kami Abraham ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak guru kami, kakak Erna Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu kakak kami ini mengalami musibah kebakaran Tuhan. Tuhan yang menguatkan kakak guru kami ini Tuhan. Tuhan yang menyertai dia. Di dalam musibah ini kiranya kakak kami ini beserta keluarga tetap ada dalam tangan Tuhan. Tetap dia bersuka cita, tetap dia di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Berkatilah Bapa, kami serahkan kakak guru kami, kakak Erna ini ke dalam tangan Tuhan berserta dengan keluarganya. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, Bapa. Berikan mereka kesehatan di dalam mereka menjalani kehidupannya. Tuhan yang memberikan rezeki kepada orang tua kami Tuhan, sehingga dengan rezeki yang mereka dapatkan, mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan boleh mencukupi keperluan adik-adik kami. Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk orang tua adik kami Stefani Bapa, Nande Stefani. Tuhan, urapilah orang tua dari adik kami ini Tuhan, di mana orang tua adik kami ini diopname di rumah sakit Tuhan dikarenakan suatu penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tuhan yang mengangkat penyakitnya, Tuhan yang menguatkan orang tua kami ini Tuhan. Terkhusus juga untuk adik kami Stefani Tuhan beserta dengan keluarga Tuhan. Tuhan yang mengurapi agar mereka dapat kuat dan mereka dapat menjaga dan menyertai orang tua kami Nandi Stefani ini, sehingga orang tua Nandi Stefani ini pun boleh terhibur dan penyakitnya boleh sembuh Tuhan. Kami serahkan orang tua kami Nandi Stefani ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Tuhan berikan dan Tuhan karuniakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami naikkan doa kami yang sederhana ini hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami. Amin.
kita berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, adik-adik, kita harus bekerja. Pikirkan hal-hal yang besar dan lakukan sekarang. Sampai jumpa minggu depan.